Semuanya aja ya yang on-cam, terus aku record. Udah di record? Siapa jadi yang record? Udah ya, Belum, Clara belum. ya? Oke, oke. Harus hostnya ya yang record, kok nggak bisa sih aku. Mungkin bisa Ray dijadiin co-host buat nge-record atau gimana? Sama Clara juga aja. Oh, Ya, iya, iya. udah bisa kan? Oke. Mungkin bisa dimulai Ocha buat jadi moderatornya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok dari biomedik akan memulai presentasi yang mana presentasi ini bertemakan tentang patologi lingkungan. Saya akan mengenalkan anggota dari kelompok A, yaitu ada Putri Zihan Nabiha, ada Clara Devina Damayanti, ada Marsyandari Madita Nugrahani, dan saya sendiri Rosa Aziza, lalu ada Yuninda Pradita Putri, selanjutnya ada Reyarsa Dagna Rinka. Di bawah ini adalah daftar jurnal yang akan kami presentasikan dari perbandingan yang kami lakukan. Yang pertama ada jurnal dari Redox Toxicology of Environmental Chemicals Causing Oxidative Stress. Yang kedua ada The Gut Microbiome, an Orchestrator of Xenobiotic Metabolism. Yang ketiga ada Public Views on Plastic Pollution. Yang keempat ada Intermittent Low Level Lead Exposure Provokes Anxiety, Hypertension, Autonomic Dysfunction, and Neuroinflammation. Yang kelima ada Toxicity and Environmental Impact of Multi-Walled Carbon Nanotubes to Nitrogen Fixing Bacterium Azobacter crococum. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh beberapa anggota dari kelompok A untuk bisa mempresentasikan dari jurnal yang telah dibandingkan. Baik, yang pertama ada jurnal Redox Toxicology of Environmental Chemicals Using Oxidative Stress. Bisa di next. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu tinjauan ini merangkum mekanisme aktivasi NRF2 dan jalur terkait setelah terpapar hancur lingkungan termasuk logam, pestisida, dan polutan atmosfer. Regulasi NRF2 dapat dicapai baik secara genetik maupun epigenetik. Sinyal redoks negatif oleh bahan kimia lingkungan berdampak pada berbagai gangguan klinis seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan neurodegeneratif. Meskipun demikian, penelitian tambahan tentang topik tersebut diperlukan untuk lebih mengkarakterisasi regulator aliran atas dan bawah jalur tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya dari jurnal milik saya, yakni Public Views on Plastic Pollution, Knowledge, Perceived Impacts, and Pro-Environmental Behavior. Bisa di next. Jadi kesimpulan dari jurnal ini tuh sampah plastik di lingkungan selama ini itu dianggap sebagai ancaman global yang perlu mendapat perhatian dan kesadaran khusus dari masyarakat. Dengan demikian menjadi relevan untuk mempelajari pandangan publik tentang polusi plastik dalam 3 langkah global, yakni ada pengetahuan sosial, dampak yang dirasakan, dan perilaku pro lingkungan melalui penelitian sosial. Nah, secara umum itu polusi plastik telah diakui sebagai ancaman global. Masyarakat itu sudah sadar akan dampak pencemaran plastik dan sektor bioekologi dianggap paling terancam jika dibandingkan dengan dampak sosial ekonomi dan atau manusia. Beberapa perilaku dan tindakan yang membantu mengurangi polusi plastik diindikasikan dengan frekuensi tertentu dalam rutinitas sehari-hari. Kekurangan sumber daya adalah alasan paling terindikasi untuk kelangkaan perilaku pro lingkungan, seringkali terkait dengan fakta bahwa alternatif pengganti plastik lebih mahal. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tentang jurnal Intermittent Low Level Lead Exposure, Provoked Anxiety, Hypertension, Autonomic Dysfunction, and Neuroinflammation. Next. Insentif finansial adalah motivator individu yang relevan dan promotor perilaku pro lingkungan yang diprediksi oleh kombinasi faktor sosiodemografi dan psikologis dengan sorotan khusus pada usia, pengetahuan khusus polusi plastik dan dampaknya. Bentar. Ini boleh di ini kayaknya bukan punya. Halo? Dengeran nggak? Gimana Yun? Kenapa Yun? Ini bukan. Atau mungkin salah masukin ya? Yang tadi masih lanjutannya. Itu plastik nggak sih? Bentar. Aku share skema dulu. Ini jurnalnya bener nggak? Benar itu. Nah, itu sebenarnya dimasukin ke habisnya itu nggak sih posisinya? Saya itu tentang plastik. Ini berarti. Lah, berarti si Yuninda cuma baca satu itu dong. Cuman ini. Yun gimana Yun? Ya, ini nggak pakai. Iya. Iya, Yang itu berarti yang insentif plastik tadi loh. Yang plastik ini, yang sebelumnya ini. Iya, berarti Ini. masih punya aku kan ya? Berarti ngulang dari Marsha aja ya. Coba lihat punya aku dong. Lihat sebentar. Yang bawah ini. Iya. Apa kesimpulannya? Iya betul.
Mar? Oke. Jadi tadi ada sebuah kesalahan sedikit. Jadi saya akan ulangi kembali dari presentasi kesimpulan punya saya dari jurnalnya, yaitu Public Views on Plastic Pollution, Knowledge, Perceived Impacts, and Pro-Environmental Behaviors. Bisa di next. Jadi sampah plastik itu di lingkungan selama ini dianggap ancaman global yang perlu mendapat perhatian dan kesadaran khusus dari masyarakat. Nah, dengan 3 langkah global, yakni yang pertama pengetahuan sosial, yang kedua dampak yang dirasakan, dan yang ketiga perilaku pro lingkungan melalui penelitian sosial. Nah, secara umum polusi plastik telah diakui sebagai ancaman global. Masyarakat sadar akan dampak pencemaran plastik dan sektor bioekologi dianggap terancam jika dibandingkan dengan dampak sosial ekonomi dan atau manusia. Beberapa perilaku dan tindakan yang membantu mengurangi polusi plastik diindikasikan dengan frekuensi tertentu dalam rutinitas sehari-hari. Kekurangan sumber daya adalah alasan paling terindikasi untuk kelangkaan perilaku pro lingkungan, seringkali terkait dengan fakta bahwa alternatif pengganti plastik lebih mahal. Individu yang paling relevan dan promotor perilaku pro lingkungan yang diprediksi oleh kombinasi faktor sosiodemografi dan psikologis, dengan sorotan khusus pada usia, pengetahuan khusus tentang polusi plastik dan dampaknya. Nah, survei ini tuh mengungkapkan pentingnya untuk memahami persepsi publik tentang polusi plastik dan untuk menyimpulkan apa yang dapat mempengaruhi perilaku pro lingkungan. Selain itu, dapat memaparkan beberapa poin penting untuk dipertimbangkan dalam pendekatan di masa mendatang. Penting untuk terus berinvestasi dalam pendidikan lingkungan sebagai sumber daya yang berharga untuk mengurangi masalah polusi plastik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pendidikan lingkungan harus dibangun dalam masyarakat dengan fokus yang lebih tinggi kepada publik yang lebih muda. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal selanjutnya adalah Intermittent Low Level Lead Exposure Provokes Anxiety, Hypertension, Autonomic Dysfunction, and Neuroinflammation. Next. Kesimpulannya adalah terpaparnya timbal sejak janin akan menyebabkan gangguan kesehatan hingga dewasa nanti. Dampak terpaparnya timbal intermittent dapat mengakibatkan hipertensi, peningkatan frekuensi pernapasan, sensitivitas chemorefleks, gangguan baru refleks, anxiety atau kecemasan, penurunan aktivitas sinaptik, dan neuroinflammation. Ya, selanjutnya adalah jurnal milik saya, yaitu Toxicity and Environmental Impact of Multi-Walled Carbon Nanotubes to Nitrogen Fixing Bacterium Actobacter chlorococcum. Bisa dilanjutkan. Kesimpulan dari jurnal saya yaitu singkatnya, toksisitas dan dampak lingkungan dari MBCNT ke A. chlorococcum diselidiki secara sistematis, menunjukkan bahwa MBCNT memiliki toksisitas rendah dan tidak mempengaruhi fungsi fiksasi nitrogen. MBCNT diaglomerasi dalam media kultur, mengakibatkan kontak yang tidak memadai dengan sel bakteri. MBCNT menghambat pertumbuhan sangat sedikit pada konsentrasi tinggi dan peningkatan sangat kecil tingkat kematian sel diamati. MBCNT tidak menembus ke dalam sel A. chlorococcum untuk memecah dinding dan membran sel. Tidak ada stres oksidatif yang ditimbulkan oleh MBCNT. Aktivitas fiksasi nitrogen yang tidak berubah dan kandungan nitrogen nanah menunjukkan bahwa MBCNT aman bagi lingkungan dari perspektif fiksasi nitrogen. Diharapkan bahwa hasil kami akan merangsang lebih banyak minat pada bahaya lingkungan dari nanomaterial untuk bakteri peningkat nitrogen.
Baik, dari kelima kesimpulan dari perbandingan masing-masing jurnal dapat disimpulkan perbandingan yang kami dapat dari kelima jurnal yang sudah direview sama-sama membahas tentang patologi lingkungan. Namun, pada jurnal pertama itu lebih berfokus pada toksisitas redox. Yang kedua, yaitu jurnalnya lebih berfokus pada metabolisme xenobiotik yang mana mikroba yang menghuni saluran usus manusia merupakan situs untuk metabolisme xenobiotik. Lalu pada jurnal yang ketiga berfokus pada pencemaran limbah atau polusi plastik yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Pada jurnal keempat berfokus membandingkan efek paparan timbal intermiten dan permanen pada objek hewan pengerat yaitu tikus. Pada jurnal terakhir yaitu jurnal kelima berfokus pada produksi skala besar dan aplikasi karbon nanotube atau CNT yang luas memasuki lingkungan dan membawa ancaman yang tidak diketahui ke organisme lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok A Biomedik mengenai patologi lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah ya berarti? Udah. Udah. Ya berarti nanti setelah ini